diduga menjadi lokasi kantor dari PT Intan Agung Makmur. Saya sudah coba menyusuri sejumlah titik dan ini adalah titik terakhir pada saat saya men-tracking melalui aplikasi. Kepada Pak Aguan dan kawan-kawan, dan nggak mungkin beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Bila ditekan pengusaha, ya tekan balik. Tekan balik. Kok Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita kembali akan mengulas persoalan mengenai pagar laut yang sampai saat ini juga belum selesai. Melalui investigasi salah satu presenter yang ada di Indonesia, ini kemudian menelusuri alamat perusahaan yang terlibat di pagar laut. Tetapi pada akhirnya yang ditemukan adalah lokasi yang bangunan yang kosong. Kemudian juga Bapak Nusron Wahid selaku menteri yang terkait dengan pagar laut ini telah memecat anggota sebanyak 8 orang, kemudian melakukan teguran keras kepada anggota kementerian. Nah, rasa-rasanya Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang lalu, meninggalkan banyak jejak, meninggalkan banyak PR untuk Bapak Prabowo, sehingga kita bisa pastikan bahwa Bapak Prabowo ini akan bekerja keras untuk kemudian menuju apa yang menjadi harapan Bapak Prabowo dan menjadi visi misi Bapak Prabowo. Dampak dari pagar laut ini menimbulkan banyak reaksi dari beberapa masyarakat, termasuk ormas dan seterusnya. Hal lainnya pun datang dari netizen yang mengatakan kepada Mulyono, ya, tanda kutip Mulyono, bahwa 2 periode aja Mulyono ini mampu mengkapling laut, apalagi kalau ditambah 3 periode, kemungkinan besarnya akan mengkapling langit. Kita akan dengarkan bagaimana respon Bapak Anies Baswedan ketika beliau menjabat sebagai gubernur dan melawan oligarki secara tegas, secara jantan. Oleh karena itu, mari kita saksikan. Yang diduga menjadi lokasi kantor dari PT Intan Agung Makmur. Saya sudah coba menyusuri sejumlah titik dan ini adalah titik terakhir pada saat saya men-tracking melalui aplikasi. Tapi sayangnya saudara, saya akan tunjukkan, tidak ada perkantoran di sini. Hanya ada satu rumah yang kemudian tidak terpakai. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada mengganggu nelayan. Kemudian ini melanggar hukum. bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita, dan kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta. Jadi ini adalah sebuah pesan, tidak ada wilayah eksklusif tertutup, ini adalah milik kami, milik Republik Indonesia. Kira-kira ini kita mendesak Pak Anies, kira-kira berani nggak untuk bisa meluruskan persoalan ini terkait dengan kong-kali-kong oligarki dan oknum aparat penegak hukum. Tapi selama ini tidak pernah ada perintah yang tegas terkait ini. Dan kalau ditanya, banyak sekali aparat penegak hukum yang tidak ingin juga terlibat, tetapi mereka seringkali tidak kuasa, betul kan? Karena nanti lewat ke atas harus dari yang paling puncak. Dan itu salah satu komitmen kita, Bung Rizky. Kita ingin mengembalikan supaya ada wibawa lagi di dalam penegakan hukum, dan kita tidak ingin seperti yang kita hadapi sekarang, di mana rakyat kebanyakan tidak punya backup, tidak punya support dari aparat penegak hukum, dan ketika berhadapan dengan korporasi atau berhadapan dengan pihak yang kuat menggunakan aparat hukum dan kalah. Bahkan kami membuat tempat untuk laporan sekarang, namanya hotline, namanya apa? Hotline Paris, hotline pengacara gratis, yang tujuannya adalah untuk bisa kalau ada peristiwa-peristiwa lapor dan minta bantuan. Kepada Pak Aguan dan kawan-kawan, dan nggak mungkin
beliau-beliau ini mau memulai dengan 20 triliun kalau nggak ada cuannya. Aguan CS, ini negeri-negeri bersama. Jangan bikin tentara sendiri. Karena saya tahu Anda mempunyai tentara sendiri yang kemarin mengganggu kita. Pagar laut itu ilegal, kriminal. Dan untuk nyarinya saya beritahu Pak, Bapak aparat, itu nggak butuh 1 hari menangkap penyandang dana, koordinator di lapangan, dan proyek yang mengerjakan pemasangan pagar. Bila ditekan pengusaha, ya tekan balik. Tekan balik. Jadi menurut saya nggak usah repot-repot. Kalau Anda ditekan, katakan saja Anda mau nekan sama pemerintah. Saya bisa tekan balik ya. Gitu. Menurut saya kita yang menjadi pemerintah ini jangan disandra dengan pandangan bahwa termasuk disandra oleh siapapun. Bergeraklah dengan kebijakan, policy yang ada, dengan landasan konstitusi, dan hadapi siapa saja yang berusaha untuk mengubah Anda dari jalur-jalur konstitusional. Dalam logika, kalau Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Lalu, apa kata Mulyono? Mulyono bilang, beri aku 3 periode, maka akan kujual Konoha. 2 periode aja sudah berani jual laut. Apalagi 3 periode, jangan-jangan langit akan dikapling. Saya sangat setuju dengan statement Bapak Susno Duaji. Ini nggak terlalu sulit lah. Hanya saja pertanyaannya negara ini mau apa tidak nih kelar. Ya, kalau mau tinggal Mabes Polri turun, KPK turun, Kejaksaan Agung turun, selesai. Oke lah, kemarin BPN lewat Kementerian ATR sudah menjawab ya, sudah membatalkan beberapa sertifikat. Namun bukan hanya itu dong sanksi administratif, ya kan? Harusnya sanksi pidana biar ada jera. Karena menurut saya banyak sekali celah ataupun dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di sini. Ya, contohnya dalam proses pensertifikatan laut. Masa laut disertifikatin sih? SHGB SHM kok bisa laut loh? Bukan tanah itu laut.